Saya sangat shock ketika tahu ada yang mau cut loss saham seperti BBCA, BMRI, BBNI, ataupun BBRI. Kenapa harus di cut loss? Ya, jadi kita langsung saja. Ini portofolio siapa nih? Banyak sekali minusnya. Oh, rupanya portofolio saya sendiri. Lupa kalau saya lebih banyak panen minus ketimbang plus ya. Ini Asri sudah minus 25%, tapi kerugian tergede itu di MNCN ya, walaupun sudah minus 17%. Ini minus 26% lah. Kalau MNCN sebenarnya sempat ya, bagi teman-teman yang follow saya, teman-teman ini tahu ini minus 20%, sekarang sisa 17% saja. Sedangkan kalau untuk plus tertinggi ini masih di Pegas, saya sudah antri jual tapi belum laku-laku. Saya antri jual di mana? Di sini teman-teman bisa lihat di 1570 ya. Tolong dilakukan ya teman-teman ya. Berikutnya kita akan masuk ke pokok pembahasan ya. Tadi kenapa harus di cut loss? Saya juga ada saham BBRI dengan average price 5007 ya. Sekarang harganya 4680. Minus 6,54%. Cut loss saja, Yung, cut loss. Ya kenapa harus di cut loss? Pertama, mungkin yang digunakan itu bukan uang dingin. Cek dulu freezer kamu rusak atau enggak. Jadi uangnya kurang dingin. Bukan seperti itu. Berarti uang yang digunakan bukanlah uang yang untuk diinvestasikan. Dalam artian mungkin saja uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi agak sedikit khawatir kalau uang yang di dalamnya turun. Wah, ini kan sebenarnya untuk belanja 1 minggu. Kalau turun kayak gini cukup hanya untuk 3 hari. Makan apa lagi sisa 4 hari kemudian? Mungkin saja seperti itu. Atau mungkin juga baru pertama kali terjun ke dunia investasi, sehingga kalau mengalami minus seperti ini sudah khawatir dan tanya, sudah saatnya cut loss Kayung daripada turun terlalu dalam. Nah, jadi di video kali ini saya sendiri sudah teman-teman lihat minus yang paling dalam 26% teman-teman. Sekarang kalau BBRI minus 6,54%. Ayo kita bahas BBRI seperti yang dicontohkan tadi ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang saham seperti BBCA, BBRI, BMRI, BBNI kok harus di cut loss ya? Malahan ya, mungkin ada yang kagak setuju. Kalau ini saham Big Bang ya, Big Bang 4 Big Bang ini turun, itu saatnya kita membeli, bukan di cut loss. Ini dia alasannya ya teman-teman ya. Pertama kita lihat dari 5 tahun terakhirnya. Saham ini cenderung ya memberikan return yang oke. Dalam artian, ketika dia mengalami penurunan, teman-teman bisa lihat di sini, nggak bisa diturun ya, nggak ada ini ya, titik-titiknya. Dia mengalami penurunan ya, saham ini, itu saatnya beli. Karena dia potensi untuk naiknya juga tinggi ya teman-teman ya. Jadi ketika sahamnya sudah turun begini, ini kan sudah dia jebol ya, harusnya kita nunggu lagi di sekitar sini, mungkin kita akan beli lagi. Ini sudah turun, sudah cukup dalam, ini potensinya mungkin sekarang sudah saatnya kita mulai kolek kembali. Lagian teman-teman, saham yang kamu kolek kan harusnya kamu tahu itu saham apa. Seperti saham BBRI, kamu jalan beberapa langkah ada tuh lihat cabangnya, banknya baik-baik saja kan, enggak buka setengah pintu saja kan. Nah, kalau dalam artian seperti itu, berarti usaha masih berjalan dengan baik, masih banyak digunakan orang kan untuk bertransaksi, benar tidak? Nah, itu dia, pertama pemikirannya kayak gitu. Atau misalnya teman-teman bilang, wah Yung gawat Yung, saham BBRI kemarin tuh sampingnya ada kebakaran, takut kena banknya, jadi saya jual saja. Kalau kena banknya, amit-amit terjadi apa-apa, sahamnya turun. Tidak demikian teman-teman, cabangnya kan sudah banyak banget se-Indonesia. Jadi hal-hal kecil demikian otomatis juga tidak mempengaruhi terlalu besar terhadap pergerakan sahamnya. Mungkin saja teman-teman pertumbuhannya tuh tidak sesuai dengan harapan. Tapi di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk kuartal 1 sendiri saja dia masih net income 15 triliun teman-teman ya. Perusahaan ini mencatatkan untung, laba bersih, bukan rugi ya. Jadi teman-teman melakukan investasi pada satu saham bank besar, kemudian bank-bank yang sering teman-teman gunakan ya, dan bank ini masih mencatatkan laba bersih, untung bersih. Meskipun mungkin tidak sesuai harapan para investor-investor gede ya.
Namun kalau kita lihat ini di tahun kan, ini masih bertumbuh dengan sangat baik teman-teman ya. Ini saya contohnya saja saham BBRI karena kebetulan saya lagi minus di saham BBRI ya kan teman-teman kan. Kemudian saham-saham seperti ini juga rutin membagikan dividen. Lihatlah BBRI di yieldnya 6,82%. Nggak usah lihat yang lain, rasionya masih sangat baik menurut saya. Bagaimana dengan tanggapan para analisis? Analisis nyuruh beli 34 ya teman-teman ya. Tapi saya nggak ada suruh beli ataupun suruh jual, ingat teman-teman. Dengan target harga 6338 ya teman-teman ya. Langsung lanjut lagi ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman lebih senang lihat yang namanya seasonality-nya, bahwa di mana saham BBRI ini ya teman-teman ya. Selama kita tarik 5 tahun terakhir, 2024 ini masih minus ya. Ini plus tipis, minus tipis. Dari tahun-tahun yang kita lihat itu sudah banyak hijaunya ketimbang merah. Ini merupakan analisa simple yang dilakukan teman-teman ya. Jadi harapannya teman-teman kalau beli atau investasi dalam jangka panjang, itu kemungkinan besarnya teman-teman akan mengalami profit, cuan, termasuk dividen yang diterima. Nah, lanjut lagi teman-teman, bagaimana dengan grafiknya? Di sini saya yang paling sering ngomongkan, wah Yung lihat turun dalam saatnya cut loss Yung. Tenang. Teman-teman coba scroll agak dalam seperti ini. Saham-saham seperti ini juga sering mengalami penurunan. Meskipun saya tahu penurunan BBRI ini mungkin sedikit akan lebih bikin shock teman-teman ya di sini ya. Turunnya sudah sangat dalam saya yakin, dan takutnya ada yang kebeli di pucuk ya teman-teman ya, di pucuk di sekitar sini ya. Penurunan dari titik tertinggi sampai harga terendah saat ini sudah turun sampai 28,56%, sudah terdiskon, benar kan teman-teman ya. Nah, oleh karena itu biasanya kalau saya ya teman-teman ya, itu lebih senang beli saham ketika turun-turunnya ya. Karena ini seperti kata-kata yang saya dapat di grup Telegram, sesuatu yang naik pasti turun, benar gak? Sesuatu yang naik pasti turun. Nah, begitu juga sebaliknya, sesuatu yang turun juga ada kalanya naik. Teman-teman lihat sekelas saham BBRI, mungkin nggak dia turun sampai harga 1000? Coba teman-teman tulis di komentar, mungkin atau enggak ya. Oke, kalau misalnya teman-teman bilang, alah nggak mungkin Yung, BBRI itu tuh bank pemerintah pelat merah, gede itu saham Yung. Ya kalau memang ada di benak teman-teman kayak gitu, seharusnya tidak terbesit di pikiran untuk melakukan cut loss pada saham besar seperti ini. Teman-teman lihat, setiap kali dia mengalami penurunan, ada kalanya dia juga melakukan kenaikan. Seperti contoh ini, turun sampai 15,86%. Bayangkan jika teman-teman cut loss di sini, meskipun teman-teman dapat pucuknya di sini, teman-teman masih bisa dapat profit sekitaran 12%. Ya, ini contoh yang sangat dekat ya. Dan teman-teman tahu sendiri, ini banyak sekali turun naiknya. Ini contoh saham BBRI, belum saham-saham yang lainnya. Memang kali ini minusnya agak dalam. So, rekomendasi saya adalah bagi kamu yang memang sudah pro dengan saham big bank seperti saya juga ya. Teman-teman, justru ketika dia turun, kita manfaatkan momen untuk nambah. Saya sudah beli setiap kali penurunan, beli satu lot. Jadi saya udah beli 2 lot ya teman-teman ya. Kapan saya akan nunggu? Saya akan nunggu di supportnya saja teman-teman. Tenang, saham seperti ini kita tenang-tenang saja. Seperti contoh kita nunggu di sini teman-teman. Oke. Nah dia. Saya juga ada mengcover video sebelumnya di mana kalau dia berada di bawah MA200 itu merupakan saat di mana kita beli teman-teman ya. Di sini saya coba ya, saya settingkan dulu inputnya yang mana 200, berarti yang ini saya hilangkan. Oke. Jadi demikian, dia sudah berada di bawah MA200 dan ini termasuk kejadian yang cukup langka. Dimana biasanya kalau dia di bawah ini nggak lama teman-teman, hanya sekitaran 11%. Kalau yang ini sudah mungkin agak lebih dalam, kita lihat benar sekali, sekitaran hampir 18%. Tuh teman-teman lihat ya, teorinya seperti ini. Oke.
Ini ada di video sebelumnya, teman-teman boleh lihat. Ini teknik bagaimana cara beli saham Big Bang agar kamu potensi untuk profitnya lebih tinggi. Kita lihat, kita scroll ke belakang, kita lihat penurunan dia yang paling dalam berapa sih. Jadi kita tenang-tenang saja. Dari sini dia turun paling dalam berapa? 45 sampai 50%. Wah Yung, kalau gitu bakal turun lebih dalam lagi dong. Tenang, tenang, tenang. Ini merupakan ketika masa COVID pandemi. Mungkinkah dia turun lebih dalam daripada masa pandemi tersebut? Itu pertanyaan pertama. Jika tidak mungkin, teman-teman, berarti ini sudah mendekati titik-titik di mana dia akan rebound terlebih dahulu ya teman-teman ya, sehingga kita bisa mendapatkan profit ataupun cuan. Jadi kalau kamu yang kepikiran untuk cut loss, ya saya juga nggak bisa nahan karena setiap orang mungkin berbeda. Tapi kalau misalnya kamu masih percaya akan saham seperti BBRI, BBNI, dan BBCA, penurunan justru harus kita manfaatkan. Seperti hal yang saya lakukan, saya akan nunggu dia di harga mungkin sekitaran sini teman-teman. 4.000 berapa tadi? Sudah ada tandanya kan ini kan? Ya ini sekitar 4.400, 4.375 karena di sini merupakan supportnya. Ataupun teman-teman mau tunggu lebih rendah lagi di sekitar 4.250 di sini ya. Tunggu saja, kalau dia turun sampai sini ya baru kita beli satu lot lagi. Dia turun ya beli lagi, turun beli lagi. Sampai kapan? Sampai dia naik teman-teman. Ya karena memang pergerakannya itu naik turun untuk saham-saham Big Bang seperti ini. Dan teman-teman perlu dicatat, kalau saham gede seperti ini turun sampai mungkin contohnya 1.000, itu berarti kita dalam keadaan gawat. Semua saham pasti turun gede. Bukan saya nakut-nakutin teman-teman, tapi ini merupakan hal yang biasa terjadi di dunia investasi. Naik turunnya saham itu sudah sangat wajar. So, sehingga jika ada momen-momen seperti ini, manfaatkanlah. Ya teman-teman, jadi sekian analisa saya sedikit mengenai cut loss. Kenapa harus cut loss Big Bangs ya? Seharusnya kita mempunyai pandangan ke depan dan harapannya ya apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Saya nggak maksa teman-teman untuk kata Hyung nggak perlu cut loss, sikat karena saya tahu setiap orang memiliki psikologis untuk menghadapi market itu berbeda-beda. Mungkin memang tahapannya sudah saya kagak kuat lagi, saya lebih baik cut loss di saham Big Bangs, nggak apa-apa, yang penting duit saya selamat dulu. Oleh karena itu saya lebih sarankan untuk menurunkan investasinya ke level yang lebih moderat, seperti contohnya obligasi ataupun pasar uang, karena instrumen investasi itu banyak sekali. Sesuaikan dengan profil resiko sendiri. Jangan sampai investasi saham Big Banks, bank-bank besar saja, itu bikin kita galau, nggak bisa tidur ya, makan pun nggak bisa. Jadi itu pesan saya. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan bingung ataupun bilang, Hyung kamu salah, ini saatnya jual Hyung, kita beli lagi lebih rendah, itu bebas teman-teman, tulis sepanjang mungkin di kolom komentar, oke? Bagi teman-teman yang ingin penasaran lihat perkembangan nanti saham BBRI saya nasibnya gimana, kagak di cut loss malahan makin turun makin beli, teman-teman coba deh subscribe dan lihat sendiri ke depannya kayak gimana. Oke, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah nonton sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video yang satu ini.